sikap Jokowi yang terlalu terlibat aktif dalam urusan pencapresan dapat menghilangkan marwah istana dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Gimana Pak? Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Saya presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Beliau sudah dalam berbagai kesempatan terlihat sifat-sifat partisannya sebagai presiden yang masih punya relawan dan seterusnya. Dalam kesempatan ini menjelang akhir jabatannya, kita berdoa beliau bisa husnul khotimah, bisa meninggalkan legasi yang baik bagi bangsa, salah satunya dengan jaminan pelaksanaan pilpres yang free and fair, jujur dan adil, tanpa keberpihakan menutup peluang salah satu bakal calon. Sekarang ini yang paling krusial bangsa ini adalah menghadapi ketimpangan, ketidakadilan ya. Kalau bahasa publiknya ketidakadilan. Jadi memang ada pembangunan infrastruktur luar biasa, ribuan triliun begitu. Dari sisi return to investment itu akan lama pasti. Jadi dampak terhadap pertumbuhan memang akan lambat ya. Tapi dalam konteks etika politik ini yang dipertanyakan oleh publik, gitu kan, mestinya gitu kalau berbicara untuk kepentingan parpol pendukungnya gitu ya, lalu kepentingan politik koalisi gitu untuk mendukung siapa, misalkan yang dibicarakan untuk kepentingan Pilpres 2024, ya hindari. Janganlah kemudian ada keberpihakan yang seharusnya pihak negara yang fokus pada menyelenggarakan ya kan pemilu ini lalu malah sibuk dengan cawe-cawe. Nah, kalau misalnya saya lihat tadi dalam konteks diskusi kita malam ini, sepertinya bagaimana ada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu menempatkan dirinya sesuai dengan porsi yang seharusnya. Ketika pertemuannya di Istana Negara untuk kepentingan misalkan pencapresan ya kubu mereka, ini yang menjadi persoalan, sehingga ya publik tetap mengatakan bahwa ya itu tidak bagus lah, tidak cocok lah, kurang beretika lah, kurang bijaksana lah. Sebenarnya perubahan itu kan sebuah keniscayaan juga, ya. Artinya dari periode lalu ke periode sekarang yang dibawa, yang diusung oleh presiden sebelumnya juga perubahan. Jadi semua orang memang ingin perubahan, ya, tata kelola pemerintahan, ya, kemudian tata kelola ekonomi, kemudian tata kelola budaya dan lain sebagainya. Secara umum banyak sekali yang agak mubazir. Pertama itu tol misalnya. Tol itu kalau untuk Jawa ya, sekitar Jawa Barat, DKI mungkin masih relevan. Tapi kalau udah ke arah Jawa Timur, ya, itu menurut berbagai pengamat infrastruktur itu hanya ramai pada satu barat, belum yang dijual di Kuala Namu, MBZ, macam-macamnya. Jadi asesmen terhadap infrastruktur ini memang agak diragukan ya, validitasnya. Bikin kadernya ketar-ketir, PDIP diramalkan hancur karena usung Ganjar. Apa penyebabnya? Pengamat politik Rocky Gerung menyinggung soal faktor yang membuat PDI Perjuangan atau PDIP bertahan hingga saat ini sebagai partai besar. Tak bisa dipungkiri faktor Soekarno dan Megawati yang membuat PDIP bertahan, sehingga jika faktor tersebut hilang maka kekhawatiran di internal partai pun muncul. Menurut Rocky, PDIP berpotensi hancur karena mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Itu karena ada fraksi lain selain PDIP yang akan dibawa Ganjar. Tidak hanya fraksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, wacana dipasangkannya Ganjar dengan Erick Thohir atau Sandiaga Uno juga akan membawa fraksi lain ke dalam PDIP. Seandainya hal itu terjadi, maka ideologi yang selama ini dibawa PDIP, yaitu Soekarnoisme dan Marhainisme, akan dipertanyakan keberadaannya. Ditambah dengan Erick Thohir itu ada fraksi kapitalis, ditambah dengan Sandi sama juga. Lalu Soekarnoismenya di mana, kan Marhainnya di mana, ujar Rocky. Ahli ilmu filsafat ini kemudian mengharapkan PDIP mempertahankan ideologinya karena salah satu kekhasan PDIP adalah ideologi tersebut. Untuk diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di kediaman Bung Karno di Batu Tulis, Bogor pada Jumat 21 April 2023. Saya presiden
itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Beliau sudah dalam berbagai kesempatan terlihat sifat-sifat partisannya sebagai presiden yang masih punya relawan dan seterusnya. Dalam kesempatan ini menjelang akhir jabatannya, kita berdoa beliau bisa husnul khotimah, bisa meninggalkan legasi yang baik bagi bangsa, salah satunya dengan jaminan pelaksanaan pilpres yang free and fair, jujur dan adil, tanpa keberpihakan menutup peluang salah satu bakal calon. Sekarang ini yang paling krusial bangsa ini adalah menghadapi ketimpangan, ketidakadilan ya. Kalau bahasa publiknya ketidakadilan. Jadi memang ada pembangunan infrastruktur luar biasa, ribuan triliun begitu. Dari sisi return to investment itu akan lama pasti. Jadi dampak terhadap pertumbuhan memang akan lambat ya. Tapi dalam konteks etika politik ini yang dipertanyakan oleh publik, gitu kan, mestinya gitu kalau berbicara untuk kepentingan parpol pendukungnya gitu ya, lalu kepentingan politik koalisi gitu untuk mendukung siapa, misalkan yang dibicarakan untuk kepentingan Pilpres 2024, ya hindari. Janganlah kemudian ada keberpihakan yang seharusnya pihak negara yang fokus pada menyelenggarakan pemilu ini lalu malah sibuk dengan cawe-cawe. Nah, kalau misalnya saya lihat tadi dalam konteks diskusi kita malam ini, sepertinya bagaimana ada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu menempatkan dirinya sesuai dengan porsi yang seharusnya. Ketika pertemuannya di Istana Negara untuk kepentingan misalkan pencapresan ya kubu mereka, ini yang menjadi persoalan, sehingga ya publik tetap mengatakan bahwa ya itu tidak bagus lah, tidak cocok lah, kurang beretika lah, kurang bijaksana lah. Sebenarnya perubahan itu kan sebuah keniscayaan juga, ya. Artinya dari periode lalu ke periode sekarang yang dibawa, yang diusung oleh presiden sebelumnya juga perubahan. Jadi semua orang memang ingin perubahan, ya, tata kelola pemerintahan, ya, kemudian tata kelola ekonomi, kemudian tata kelola budaya dan lain sebagainya. Secara umum banyak sekali yang agak mubazir. Pertama itu tol misalnya. Tol itu kalau untuk Jawa ya, sekitar Jawa Barat, DKI mungkin masih relevan. Tapi kalau udah ke arah Jawa Timur, ya, itu menurut berbagai pengamat infrastruktur itu hanya ramai pada saat Lebaran. Belum yang dijual di Kuala Namu, MBZ, macam-macamnya. Jadi asesmen terhadap infrastruktur ini memang agak diragukan ya, validitasnya.